Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hukum dalam penggunaan internet. Kelompok kami terdiri dari Alta Putri Sufiani, saya sendiri Egi Kartanegara, Fala Salsabila, Vivi Latvia, Kevin Christian Manurung, Muhammad Diril Maesa Prasetya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Terdapat beberapa pasal yang harus menjadi perhatian masyarakat supaya tidak terjerat Undang-Undang ITE. Pertama adalah pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berkaitan dengan konten kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 berkaitan dengan pembuatan atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau konten pornografi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Berikut isi pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dokumen elektronik sendiri menurut Undang-Undang ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dokumen termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ancaman pidana dari pasal 27 ayat 1 tertuang dalam pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah penyebaran konten perjudian seperti diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang isinya sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman dalam pasal tersebut tertuang dalam pasal 45 ayat 2 yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 27 ayat 3. Ketiga adalah pasal pencemaran nama baik atau pasal 27 ayat 3. Pasal ini menjelaskan mengenai tindakan penghinaan dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Berikut ini pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bagi yang melanggar pasal ini maka akan dapat mendapat hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta seperti tertulis pada pasal 45 ayat 3. Pasal 27 ayat 4. Keempat adalah pasal 27 ayat 4 tentang konten pemerasan dan pengancaman. Berikut ini isi dari pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Ancaman pidana dalam pasal 27 ayat 4 tertuang pada pasal 45 ayat 4, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Yuk, disilahkan selanjutnya. Pasal 28 ayat 1. Selanjutnya juga harus dicermati dalam UU ITE pasal 28 ayat 1
yang mengatur tentang kasus berita bohong atau yang banyak dikenal dengan hoaks. Berikut isi pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana pasal 28 ayat 1 diatur dalam pasal 45A ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2. Pada pasal 28 ayat 2, Undang-Undang ITE ini mengatur tentang ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan antara suku, agama, ras. Berikut isi pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman pidana dalam pasal ini diatur di pasal 45A ayat 2 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perbuatan yang dilarang di Undang-Undang ITE. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apapun untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Contoh pelanggaran UU ITE pada zaman sekarang. Pertama, melakukan pelanggaran kesusilaan. Kedua, melakukan tindakan perjudian online. Ketiga, menghina dan melakukan pencemaran nama baik. Keempat, melakukan pemerasan atau mengancam seseorang. Kelima, menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga merugikan pengguna internet lainnya, dan penyebaran kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Silakan disaksikan videonya. Sebelum Aco, ada beberapa kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga menjadi viral di Indonesia. Kasus ini juga membawa mereka ke jalur hukum karena terkait pencemaran nama baik dan merugikan perusahaan dan ras tertentu. Aku berhenti ya. Baiklah, itu sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di Teams atau di bawah link sesuai kami. Sekian saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.